Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Kurana Bila Parha. Saya Dina Ratih. Saya Cadifa Salma. Di sini kami berada di Museum Fathahillah Kota Tua. Di sini kami akan menjelaskan salah satu objek yang ada pada Museum Fathahillah Kota Tua. Di sini ada cara pembuatan alat batu, yaitu alat-alat batu sederhana seperti serpi dibuat dengan memukulkan perkutor atau alat pemukul dari batu kerakal atau tanduk pada sebongkah batu yang akan dijadikan alat. Pecahan-pecahan yang dihasilkan memiliki berbagai bentuk dan ukuran dan disebut serpi. Serpi yang mempunyai bagian tajam yang baik kemudian dijadikan alat tanda dimodifikasi. Kadangkala bagian tajam disebut serpi diretus lebih lanjut agar dapat berfungsi dengan lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada benda prasejarah, yaitu benda prasejarah ini berasal dari zaman Neolitikum yang terdiri dari kapak beliung dan belincuk, serpihan batu, bandul jala, dan kapak logam. Nah, serpihan batu ini merupakan serpihan sisa hasil pembuatan kapak beliung atau kapak persegi. Dahulu saat diketemukan saat penggalian ditemukan batu serpihan ini dan kemudian para sejarawan dan ahli arkeologi berkesimpulan bahwa letak posisi tersebut merupakan bakal pembuatan kapak tersebut. Selanjutnya ada cara pemakaian alat batu. Alat serpi baik yang diretus maupun tidak biasanya mempunyai ukuran yang cukup nyaman untuk dipegang dengan tangan, terutama dengan telunjuk, jari tengah, dan jempol. Serpi berukuran besar dipakai dengan digenggam dengan seluruh tangan. Serpi dapat digunakan untuk mengiris, memotong, meraut, dan mengupas sesuatu. Sementara beliung dalam pemakaiannya harus diikatkan pada gagang. Nah, selanjutnya ada sejarah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini ditandai dengan munculnya kemampuan bercocok tanam dan menjinakkan binatang yang menyebabkan manusia mulai menetap di perkampungan-perkampungan. Dari segi teknologi, muncul kemampuan mengupam atau mengasah alat-alat batu dan membuat gerabah sederhana. Sementara masa perunggu besi dicirikan dengan munculnya kelompok masyarakat yang memiliki kepandaian khusus, seperti pembuatan gerabah yang sudah maju dan logam, serta artefak, serta pengerjaan kayu dan perahu. Situs-situs yang ditemukan di sekitar Jakarta memperlihatkan kedua masa penghunian tersebut. Masa penghunian prasejarah yang paling tua yaitu masa berwuru dan meramu. Sejauh ini belum pernah ditemukan di wilayah Jakarta. Selanjutnya ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Mahardja Purnawan, Raja Kerajaan Taruma, ditemukan pada tahun 1878 di Kampung Batu Tumbuh, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Melalui Prasasti Tugu diketahui bahwa Raja Purnarawan memerintahkan untuk menggali Sungai Gumati yang panjangnya 6.112 busur atau kurang lebih 12 km dalam waktu 21 hari. Selain Sungai Candrabaga yang telah digali sebelumnya, Sungai Candrabaga oleh para ahli dikaitkan dengan Kali Bekasi pada masa kini. Bambang Sumadio 1993 memperkirakan bahwa pada saat penggalian sungai tersebut sedang terjadi musim kemarau, sehingga penggalian Sungai Gumati merupakan salah satu upaya untuk menghindari banjir yang saat itu menjadi ancaman di masa pemerintahan Purnarawan, sekaligus mengatasi kekeringan yang terjadi di musim kemarau. Prasasti ini merupakan satu-satunya prasasti Taruma yang ditemukan di pantai utara Jawa Barat. Penemuan prasasti Tugu ini turut menguatkan kisah sejarah bahwa Jakarta di masa lalu merupakan bagian dari kerajaan tertua yang sangat berpengaruh, yaitu Tarumanegara. Sebelum kemudian berganti menjadi kerajaan Sunda, prasasti Tugu yang aslinya disimpan di Museum Nasional dan yang berada di Museum Sejarah Jakarta merupakan replika dari prasasti asli.
penjelasan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.